Kalau Elkan Bagot kemarin sudah bermain, bisa saja digantikan oleh Ferrari, kemudian Hansamu, Jordi Amat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngabulatuk Sport, ilmu minim, praktek nol. Ngabulatuk juaranya. Shalalalalala. Oke sis, kali ini lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang setiap video subscribernya naik. Like-nya ini belum ada like-nya. Ayo kawan-kawanku like dulu. Kita akan membahas line up atau prediksi nanti friendly match kedua antara Timnas Indonesia versus Burundi. Masih di lapangan Patriot Bekasi. Oke, lapangan Patriot Bekasi meski dikritiki oleh Maklok ya, namun semoga tidak hujan karena kita bisa melihat rumput dari stadion ini agak licin kalau kita lihat. Namun ya mau gimana lagi lah. Oke, sebelum itu semoga Indonesia dapat pasti lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena ada beberapa dari PSSI yang sudah memperjuangkan Indonesia supaya menjadi tuan rumah. Semoga perjuangannya tidak sia-sia. Karena kabar burungnya kita akan dialihkan ke Peru. Semoga itu tidak jadi kenyataan. Semoga FIFA masih memberi jawaban dari Indonesia antara PSSI juga pemerintahan dari Indonesia. PSSI dari Erick Thohir tidak menahu apa yang terjadi karena PSSI bukan ranahnya untuk permasalahan yang ini. Karena Erick Thohir fokus untuk mempersiapkan jadi tuan rumah ini, tapi hal yang di luar PSSI itu bukan ranahnya dari PSSI, dari Erick Thohir. Juga semoga ada komunikasi yang baik dari Menteri Luar Negeri tentang ini dan ada jawabannya fix. Jadi persiapannya yaitu ketika tim-tim yang berlaga nantinya di Indonesia keamanannya dapat terjaga dan ya semoga dapat dilaksanakan di Indonesia karena kalau tidak kita yang rugi. Indonesia tidak bisa main, mungkin nanti anak-anak muda sudah berlatih. Sayang sekali lah karena sepak bola itu sejatinya ajang yang sangat-sangat berarti, ajang-ajang bisa untuk perdamaian, silaturahmi antar negara, juga menjadi pahlawan ketika bendera merah putih dikibarkan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sangat baik sekali bukan? Semoga bisa di Indonesia dilaksanakannya Piala Dunia U20 karena kalau tidak wah sangat-sangat ruginya dari. Kalau Israel ya mungkin tidak akan rugi. Israel akan, misalkan kalau di Peru ya Israel akan mengikuti ke Peru. Tetapi kalau di Indonesia, Indonesia lah yang rugi. Karena mungkin tidak ada lagi kesempatan ketika ini belum juga selesai, belum juga berlaga, belum juga apa-apa, sudah masih tidak jelas. Kalau kita sukses di acara Piala Dunia U20, tidak ada yang tidak mungkin kita bisa Piala Dunia seniornya. Tapi kalau ada problem seperti ini, yang dirugikan siapa? Ya Indonesia sendiri, tidak dapat dipercaya nantinya. Ya semoga ada titik cerah, titik temu, semoga dapat dilaksanakan kembali Piala Dunia U20 di Indonesia. Oke sis, kali ini topik kita Indonesia versus Burundi di match kedua. Kalau Sintayong memberikan kepercayaan kepada pemain yang belum dimainkan, mungkin sedikit yang bisa dimainkan. Karena komposisi pemain dari match pertama Indonesia versus Burundi itu menurut saya sangat-sangat paket komplit, paket sempurna. Dari kiper bolehlah Sahrul Trisna, boleh. Meskipun lapangannya sangat sulit karena licin, tapi Sahrul Trisna bermain dengan apik. Semoga permainan match kedua bisa Nadeo ataupun Dapa. Kemungkinan kecil dapat, tapi semoga dapat dimainkan. Kemudian untuk center back Elkan Bagot, Jordi Amat beserta Rizky Ridho. Kalau Elkan Bagot kemarin sudah bermain, bisa saja digantikan oleh Ferrari, kemudian Hansamu, Jordi Amat. Kita butuh Jordi Amat untuk pengalaman, untuk instruksinya dari back. Ini benar-benar pemain yang sangat spesial. Jordi Amat memiliki ketenangan yang sangat luar biasa. Semoga dapat bisa memberikan ilmunya kepada rekan-rekan satu tim di Indonesia. Ini sudah paket komplit, namun kita bisa dipercayakan kepada pemain yang belum bermain seperti Hansamu, Fahrudin juga. Kemudian dari sektor kanannya itu ada anak muda yang sangat baik dari permainan Indonesia U20, Jaki Ashraf. Kemudian dari sektor kiri semoga Donitri, bukan Edo, tapi Donitri itu yang muda-muda tuh, baru yang muda-muda.
kemudian di Popang lini tengahnya Maklok, masih harus ada Maklok, kemudian Abimanyu bisa dari sektor kiri, harus ada Lili Pali. Ya dari kanan semoga masih dengan Yakob, karena saya suka sekali dengan perjuangan pemain ini. Crossingnya sangat baik, menusuknya sangat baik dari Yakob Sayuri. Kalau striker semoga Dimas Derajat main, pulih dari cedera, dapat dipercaya kembali. Hanya striker 3 ya. Komposisi formasi dari timnas Indonesia masih dengan 3-4-3. Kalau bertahan kita bisa 5-4-1. Itu menarik sekali. Kalau dari menyerang kita bisa saja back itu 2, Jordi Amat ke depan ke tengah. Kalau kita sedang menekan dari tengah begitu, ketika ada bola dari sayap, misalkan Lili Pali memegang bola dari sayap, otomatis Yakob Sayuri diintrusikan langsung ke kotak penalti dan pemain-pemain tengah langsung di kotak penalti. Begitu juga sebaliknya dengan misalkan ada Yakob Sayuri, Lili Pali kemudian bisa menerobos. Ini seperti false nine. Dari ketika ada pergerakan dari pemain striker tengah melebar, otomatis entah itu Lili Pali ataupun Yakob ataupun bahkan Asnawi bisa dari sektor kanan bisa ke kotak penalti. Itu kalau kita menyerang langsung menekan dari timnas Indonesia. Tapi disiplinnya pemain kita ketika kita diserang itu hampir bisa menjadi 5-3-2, bisa 5-4-1. Formasinya sangat-sangat berubah-ubah kalau game plan. Namun kalau di formasi awal ya emang 3-4-3. Tetapi kalau kita defense ada Asnawi, dari sektor kirinya Arhan agak kewalahan. Ketika kita menyerang sangat baik. Apakah nantinya cukup kita bisa saksikan apakah anak-anak muda banyak dimainkan oleh Sintayong versus Burundi? Cukup layak juga untuk kita saksikan, dan menurut saya Indonesia harus serius karena ini pengalaman yang berharga untuk rekan-rekan timnas, entah itu senior ataupun junior. Sangat-sangat berharga. Curacao peringkatnya sangat jauh dari kita, jauh dari Burundi. Kita dengan Burundi berbeda 9 kalau nggak salah. Tapi dari kualitas pemain itu hanyalah angka. Kita lebih unggul, kita wajib menang kembali versus Burundi. Tidak ada untuk pemain berleha-leha. Pemain harus serius 100%, bahkan 1000% lebih. Yang diharapkan permainan-permainan timnas Indonesia yang menurun, menurut saya di sana ada Witan Sulaiman, Ricky Kapuaya, bisa saja Ricky Kapuaya bisa dimainkan, Sahrian Abimanyu, Rahmat Irianto sangat baik, Sabrian Abimanyu masih ditunggu umpan-umpan yang menyihirnya. Semoga seperti Odegaard ya permainan dari Sahrian Abimanyu, sudah seperti Odegaard kalau melihat flashing umpan yang dilakukan Sahrian Abimanyu. Semoga Sahrian Abimanyu semakin meningkat permainannya. Entah itu bersama timnas bersama Persija Jakarta juga bisa. Kemudian untuk striker masih kita kelihatan Denny Sulistiawan yang menonjol di pertandingan match pertama. Ramadan Sananta masih belum berkontribusi dengan baik. Semoga dapat bisa diperbaiki. Dimas Derajat belum bisa ditampilkan. Ya untuk komposisi Rico Simanjuntak mungkin akan menjadi pengganti, tidak starter kembali menurut saya. Kalaupun komposisinya seperti semula, seperti awal, yaitu berarti formasi benar-benar formasi yang terbaik yang diinstruksikan oleh Sintayong. Apakah pertandingan ini akan banyak adu taktik dengan saling menyerang? Kalau menurut saya Burundi akan lebih bertahan terlebih dahulu, ataupun langsung Burundi menekan karena sudah memahami pola serangan Indonesia dari pre-match pertama. Tapi menurut saya masih Burundi akan dapat terus tekanan, apalagi atmosfer dari supporter dari Indonesia. Dan seperti itulah nantinya juga kita bisa akan melihat pemain. Juga ada, nampaknya sudah ada datang Saine Patinama untuk janji suci, mungkin untuk janji menjadi berjanji bahwa menjadi negara Indonesia begitu. Saine Patinama sudah bertemu juga dengan Erick Thohir. Dan ya untuk video kali ini mungkin Sintayong bisa saja menerapkan formasi yang kemarin ataupun pemain-pemain muda yang baru dapat dimainkan. Layak untuk kita tunggu sis. Dan semoga konflik ataupun ataupun dari Indonesia ini menjadi tuan rumah, semoga bisa menjadi tuan rumah Indonesia U20 karena banyak sekali dari PSSI yang memperjuangkan untuk menjadi tuan rumah. Hanya ada karena Israel, kalaupun Indonesia
tidak bisa ataupun FIFA tidak memilih, Palestina juga tidak bisa berbuat apa-apa sis. Kalaupun Indonesia menerima, Palestina juga tidak apa-apa karena itu sepak bola, bukan ranah politik-politik yang lain ya. Karena ya itu tadi, karena berat juga sih kalau kita masih dengan politik-politik ya sis. Oke, semoga teman-teman puasanya lancar, tarawihnya lancar, tadarusnya lancar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video ini. Sedemikian saja sis untuk kali ini. Nanti kita akan menganalisa pertandingan timnas Indonesia versus Burundi. Oke, di friendly match kedua. Stay terus di channel Akasis. Like, comment, like. Subscribe. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.